kita tahu bahwasanya kunci kebahagiaan bukan itu semua. Dunia adalah sarana. Benar, seorang dengan hartanya bisa bahagia, sarana untuk bahagia. Seorang dengan ketenarannya, mungkin dia bisa berbahagia dengan ketenarannya. Seorang mungkin dengan jabatannya, dia bisa berbahagia. Tetapi itu semua sarana. Yang menjadikan seorang bahagia adalah jika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dekat dengan Sang Pencipta. Ini logika sederhana. Kebahagiaan berkaitan dengan hati. Dan hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia berada di antara jemari Allah. Allah membolak-balikannya sekehendak Allah. Ya. Jadi yang memberikan kita kebahagiaan adalah Sang pemilik hati, dialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memberikan konsep sederhana agar bahagia, yaitu dengan beriman dan beramal saleh. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan, sungguh-sungguh akan berikan dia kehidupan yang bahagia di dunia, ya, apalagi di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas dengan balas yang terbaik di akhirat kelak. Perhatikan, Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh mengumpulkan dua hal ini, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang bahagia. Adapun orang yang jauh dari Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, ya, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit, yaitu kesengsaraan, ya. Kesengsaraan. Meskipun casingnya dari luar kelihatannya bahagia, hura-hura, kesana kemari, ketawa ketiwi, tapi dalam hatinya ada kesengsaraan. Ya. Semakin dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya semakin dia sengsara. Jadi kebahagiaan itu bukan orang yang paling suka banyak tertawa, enggak. Betapa banyak orang-orang suka tertawa, mungkin pelawak, mungkin dia sendiri sengsara. Kehidupannya sengsara, mungkin bahkan di antara mereka yang narkoba, bahkan di antara mereka banyak, kita kasihan. Jadi maksud saya jangan terpedaya, namanya bahagia itu tertawa-tertawa melulu itu berarti bahagia, enggak. Jangan tertawa melulu kayak orang gila juga ya. Jadi maksud saya kebahagiaan bukan itu. Ya, ini mungkin adik-adik masih pada muda-muda ya. Ini pengalaman-pengalaman hidup yang kita sampaikan ya. Apalagi orang-orang tua kita yang senior ya, mereka tentu lebih banyak pengalaman lagi. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya konsep kebahagiaan itu, kunci kebahagiaan sangat mudah. Beriman dan beramal saleh. Tinggal bagaimana penerapan iman dan amal saleh itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari secara praktis, ini yang kita sampaikan ya. Tentunya iman dan amal saleh mungkin orang punya pandangan sendiri, dia merasa dengan ini dia beriman dan beramal saleh. Tapi kita butuh kiat-kiat secara praktis. Bagaimana kita menerapkan iman dan amal saleh tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bahagia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari iman dan amal saleh ini kita bisa membagi secara global menjadi dua kiat-kiat ya. Kiat-kiat pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Rabbul Alamin harus kita perbaiki. Dan kiat-kiat kedua, bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia. Karena kebahagiaan datang dari kedua sisi. Dan penderitaan juga bisa datang dari dua sisi. Penderitaan bisa datang dari hubungan kita yang buruk dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa datang dari hubungan kita yang buruk dengan sama manusia. Tidak syar'i. Maka kita berusaha untuk membagi kiat-kiat untuk bahagia, yang semua kiat-kiat tersebut kembali kepada iman dan amal saleh ya. Kembali kepada dua prinsip secara umum, bagaimana hubungan kita dengan Allah, yang kedua bagaimana interaksi kita dengan sesama. Tentu banyak hal yang merupakan praktis atau praktek dari iman dan amal saleh dalam kehidupan kita sehari. Apa yang ingin sampaikan ini hanyalah sebagian kecil ya. Namun sebagian kecil ini kalau kita komitmen menjalankannya, saya bisa jamin bahwasanya kita adalah orang yang bahagia apapun kondisi di sekitar kita.
apapun kondisi di sekitar kita, kita akan bahagia jika kita komitmen menjalankan poin-poin berikut. Yang pertama, ya tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang sangat penting perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara wasiat para salaf dahulu, ulama-ulama dulu ya. Barang siapa perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Ya, ini di antara wasiat mereka. Kalau mereka berwasiat di antaranya, siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan masyarakat. Allah yang akan urusin urusan dia. Ya, tidak semua kita pandai bercengkrama, tidak semua kita pandai bekerja dengan baik, tidak semua kita pandai berinteraksi. Tapi yang paling penting pertama, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, terutama dalam kesendirian ya. Ya. Oleh karenanya sering orang bertanya bagaimana kondisimu dengan orang tuamu, bagaimana kondisimu dengan anakmu, bagaimana hubungan dengan istrimu, bagaimana hubungan dengan suamimu, bagaimana kegiatan sekolah, bagaimana kegiatan pekerjaan, bagaimana hubungan dengan bos, bagaimana interaksimu dengan anak-anak. Ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Kaifa haluka ma Allah? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Ini yang sering orang tidak tanya ya. Tentu tidak patut juga untuk ditanya, tapi kita tanya pada diri kita sendiri. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Sejauh mana hubunganmu dengan Allah? Ya, kita dikasih umur 24 jam per hari. Tanya, berapa waktu yang kita usahakan untuk memperbaiki relasi kita dengan Rabbul Alamin? Yang di tangannya lah kebahagiaan kita. Sejauh mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka ini adalah sumber kebahagiaan. Maka saya katakan saya nasihat pada diri saya pribadi dan juga pada adik-adik sekalian. Mulai sekarang kita tanya, sekarang hubungan kita dengan Allah bagaimana? Sekarang ini, saat ini. Dekat enggak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kerinduan untuk salat malam? Ada kerinduan untuk membuka ayat-ayatnya? Adakah kerinduan untuk meneliti apa sih maksud surat-surat yang Allah turunkan untuk kita baca? Ada atau tidak ya? Jadi sejauh mana hubungan kita dengan Allah, sejauh itu kita akan meraih kebahagiaan. Maka di antara amalan-amalan praktis yang saya rasa itu mendatangkan kebahagiaan adalah pertama kali salat malam. Salat malam itu adalah kunci kebahagiaan. Ya. Tinggal kita jalankan. Cuma mau bahagia, itu bahagia salat malam. Sallu bin nasi, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Di antara wasiat Nabi atau dakwah Nabi pertama kali masuk kota Madinah, awwalu kalamin sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah kata seorang sahabat ya, bahwasanya pertama kali ya aku mendengar perkataan Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah. Dia berkata, ya ayuhan nas, afshus salam, wa atimu ta'am, wa silul arham, wa sallu bilail. Wahai manusia sekalian, tebarlah makanan, sambunglah silaturahmi, kemudian tebarkanlah salam. Kemudian kata Nabi SAW, sallu bilail wa nasu niyam. Ya, ini perkataan ini Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menyampaikan. Aku pertama kali mendengar Nabi ketika di Madinah berkata demikian. Sallu bilaili wa nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Oleh karenanya di antara syariat, kita tahu ketika Nabi di kota Mekah, syariat tidak banyak yang turun. Pembicaraan ketika Nabi di fase Mekah selama 13 tahun kebanyakan adalah mengenai akidah. Iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi di antara syariat yang sudah turun adalah salat malam. Bahkan di awal-awal dakwah Nabi SAW. Ya, Nabi pertama kali turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu kemudian surat mungkin Al-Mudaththir. Kemudian tidak lama kemudian Al-Muzammil. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai lelaki yang berselimut, salat malamlah engkau, bangunlah salat malam. Ya. Bahkan disebutkan selama setahun para sahabat yang sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga wajib salat malam bersama ya, masing-masing salat malam ya. Baru kemudian dimansuhkan menjadi hukumnya sunnah. Pernah salat malam itu hukumnya wajib. Pernah salat malam itu hukumnya wajib. Di awal-awal Islam. Kenapa di saat kondisi-kondisi kaum muslimin dalam tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Saat mereka diintimidasi, saat mereka dimusuhi. Saat Nabi dimusuhi oleh seluruh keluarganya dari Bani Hashim dan juga orang-orang Quraisy, ya, dimusuhi. Ya.
Di saat-saat sulit seperti itu ya. Dan di saat-saat Nabi SAW orang yang sangat mulia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini hal yang merusak kebahagiaan. Kita kalau diusik orang, dituduh macam-macam ya kita nggak bahagia jelas. Sulit ya. Ujian. Tetapi Allah menyuruh Nabi untuk salat malam dan Allah menyuruh Nabi untuk banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat Al-Hijr, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah tahu bahwasanya dadamu sempit wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Artinya Nabi namanya dada sempit ya tidak tentram. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bagaimana solusinya? Allah suruh untuk bertasbih, Allah suruh untuk sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Maka tidak bisa kita ingkari lagi bahwasanya memang sumber kebahagiaan adalah hubungan kita baik dengan Allah. Maka saya ajak diri saya pribadi dan juga rekan-rekan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus Anda menjadi seorang dai, menjadi seorang ustaz, tidak harus Anda menjadi seorang penghafal Quran. Enggak, hubungan Anda dengan Allah perbaiki. Yang penting salat 5 waktu, ada zikir pagi petang, sederhana aja ya. Zikir pagi petang, ada salat duha misalnya kalau ada waktu, meskipun 2 rakaat, 4 rakaat ya. Ada baca Quran, waktu baca Quran. Rutinitas itu. Anda silakan beraktivitas. Menjadi mahasiswa, jadi mahasiswi, jadi pegawai, jadi pejabat, terserah. Yang penting hubungan Anda dengan Allah baik ya. Ya. Siapapun Anda, mau orang miskin, orang kaya, Anda bisa bahagia ya. Ya. Apakah ada pejabat yang bahagia? Ada. Adakah pejabat yang sengsara? Ada. Yang kita lihat mukanya kita kasihan. Lihat mukanya kita kasihan. Ada pejabat yang Masya Allah bahagia. Ya. Ada orang kaya yang bahagia? Ada orang kaya bahagia. Temu, senyum, murah, ramah, dermawan. Ada orang kaya sengsara? Banyak orang kaya sengsara. Banyak orang kaya sengsara, ribut, keluarganya rusak, anak-anaknya rusak, gimana nggak sengsara? Dijauhi oleh anak-anaknya, ngeri, ya. Kena narkoba lah, selingkuh lah, macam-macam ada. Tapi yang kaya bahagia ada. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau enggak, itu hanya sekedar casing luarnya aja, dalamnya rusak ya. Ya. Apakah ada orang miskin yang bahagia? Ada. Saya bilang nggak ada. Ya, apalagi kalau saya bicara, kalau saya lama di Arab Saudi, ketemu orang yang mungkin bajunya lusuh-lusuh, tapi senyum, baca Quran. Tidak ada nangis-nangis, itu jarang. Maksudnya mereka bahagia. Ya. Bukan sibuk lihat gadget melulu, ketawa ke TV, habis itu nangis di belakang. Enggak, jadi maksud saya ada yang miskin bahagia juga ada. Sebagian orang kita ketemu orang miskin, bertanya gimana kabar antum? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah gimana? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah aja muji. Sebaliknya ada ketemu orang kaya gimana? Waduh Ustaz, aduh melulu ya. Padahal di bank mungkin uangnya miliaran, tapi dia ngadu-ngadu terus ya. Jadi tidak mesti. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin juga bisa bahagia. Yang penting orang itu punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, rekan-rekan, para mahasiswa-mahasiswi, ya, tidak usah panjang lebar. Kalau ingin bahagia, kuncinya satu, perbaiki hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana demikian saja. Kita nggak usah banyak teori. Bahagia antum dekat sama Allah, bahagia ya. Waktu baca Quran, zikir ya. Pokoknya dekat dengan Allah lah. Ya. Tapi ini yang pertama, ini merupakan kunci dari segala kebahagiaan. Selanjutnya kita akan menyebutkan bahwa praktis-praktis ringan yang mungkin bisa diterapkan. Ya, kalau terlalu global juga terkadang sulit untuk kita jalankan. Ya, mungkin ada beberapa hal. Di antara hal misalnya beberapa perkara yang membantu kita untuk bisa bahagia. Perbanyak zikir. Ini masih kaitannya kita dengan Allah Subhanahu. Perbanyak zikir. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian. Jadi Allah Maha mengetahui kita seluruhnya. Saya ingin mengajarkan, maksudnya satu poin itu berusaha cari muka sama Allah. Kita semua dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, antum, kita semua ciptaan Allah. Jangankan kita, daun saja Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah mengetahui. Ya.
semuanya, mau semut, mau serangga, mau nyamuk, mau lalat, mau corona, semuanya Allah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dalam alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada Allah memberikan perhatian-perhatian khusus dengan pertolongannya, dengan perhatiannya. Kapan? Ketika kita mencari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara kita cari muka sama Allah bukan cari muka sama manusia, dengan banyak berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ya. Ya. Man dzakarani fi nafsihi, kata Allah dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Dalam hadis qudsi kata Allah, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum. Siapa yang menyebut aku dalam jiwanya, aku akan sebut dia juga dalam jiwaku. Siapa yang menyebut aku di depan suatu suatu kumpulan orang, aku akan menyebut dia di kumpulan yang lebih baik, itu di depan para malaikat. Jadi subhanallah, di tengah orang-orang yang sedang sibuk dengan perkara-perkara mereka, kita cari muka. Allah senang hambanya yang ingin berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Sudah capek kita cari muka di hadapan manusia. Sudah letih kita cari muka dari manusia. Kebahagiaan belum kita dapatkan. Anda cari muka di hadapan Allah. Ya. Dengan apa? Dengan zikir, banyak zikir. Ibadah yang ringan, tapi mendatangkan kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Ya, saya katakan menjadi pusat kebenaran qalbu. Qalbu kita kapan tentram, di antaranya dengan berzikir. Kita ini subhanallah ya. Kita tidak bisa menguasai anggota tubuh kita sendiri. Qalbu kita tidak bisa kita kuasai. Dia terlalu banyak hal yang bisa memberi pengaruh dalam qalbu kita ya. Dengan penglihatan, pendengaran bisa mempengaruhi qalbu kita ya. Makanya kita sering sulit untuk mengontrol. Pengin bahagia nggak bisa bahagia, pengin khusyuk nggak bisa khusyuk. Ya. Pengin memaafkan nggak bisa memaafkan, pengin nggak sedih malah sedih. Kenapa? Qalbu kita ini nggak bisa kontrol. Lemah kita ini. Dan dia dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat kondisi dia menjadi suatu kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Maka di antara hal yang membantu qalbu kita menjadi qalbu yang baik, berzikir. Paksakan diri kita untuk terbiasa berzikir. Paksakan. Zikir pagi petang jangan sampai pernah ditinggalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa sempat ya diqadha malam, enggak apa. Kalau zikir petang, pagi kalau lupa pada subuh enggak apa-apa. Meskipun matahari sudah terbit enggak ada masalah. Ya. Tapi berusaha zikir pagi petang paling berapa? 15 menit pagi, 15 menit sore. Duduk serius, ingat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam pekerjaan juga enggak ada masalah, yang penting terbiasa hati kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk kita cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang sahabat minta wasiat kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Jangan lupa hatimu untuk senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diucapin astagfirullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Zikir. Kalau habis salat jangan buru-buru, zikir, tenang aja zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil direnungkan maknanya. Ini benar-benar membuat hati bahagia. Buat hati bahagia. Mau kemasalan tumpuk sebesar apapun, kita sujud, kemudian kita zikir, subhanallah. Hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hati ini zikir kepada Allah menjadikan hati tentram. Yang berikutnya, zikir yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran. Adik harus punya target, dan itu dimulai sejak sekarang. Jangan bilang, Ustaz, sekarang saya sibuk Ustaz jadi mahasiswa, jadi mahasiswi. Ya nanti lebih sibuk lagi kalau udah punya gandengan, sudah punya partner, lebih sibuk lagi. Apalagi punya momongan, lebih sibuk lagi. Kalau kamu nggak persiapkan sejak sekarang, nggak biasakan diri sejak sekarang, nanti jangan harap. Ya, mumpung sekarang kalau saya anak muda sih banyak kosongnya, apa yang mau diurus ya? Kuliah selesai, banyak waktu nganggurnya, waktu banyak kosongnya. Terus mengurus apa? Kalau kita udah nikah, lihat urusan banyak. Istri diurus ya. Anak-anak diurus. Kadang orang tua kita harus kita urus. Banyak hal, belum ada kumpulan RT, RW lah, macam-macam, banyak ya. Oleh karena mumpung sekarang masih jomblo dan jomblowati, maka biasakan diri, ya. Man syabba alaihi syai' syaba alaihi, atau kama qila ya. Siapa yang di masa muda terbiasa sesuatu, nanti setelah tua dia seperti itu kebiasaannya.
Biasakan diri kita zikir pagi petang. Alhamdulillah sekarang di internet juga banyak, di aplikasi juga banyak. Yang penting sisihkan waktu. Mau bahagia itu, ya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an ini untuk kau sengsara wahai Muhammad, tetapi litas'ad, agar kau bahagia. Inilah kitab kebahagiaan. Semakin seorang dekat dengan Al-Qur'an, dia semakin bahagia. Yang terakhir berkaitan antara kita dengan Allah, ya, secara praktis adalah selalu niatkan pekerjaan kita karena Allah. Itu membuat kita connecting terus sama Allah. Jadi orang sering ingat Allah, bahagia. Apa yang Anda mau lakukan, perbaiki niat. Saya ini buat apa? Saya kuliah, buat apa sih niatnya? Menyenangkan orang tua. Kenapa saya menyenangkan orang tua? Allah yang suruh saya senangkan orang tua. Insya Allah berpahala. Saya masuk jurusan ini, kenapa? Saya ingin begini untuk kaum muslimin, untuk bangsa dan negara, untuk menolong masyarakat misalnya. Niat diperbaiki. Selama niat kita karena Allah, perkaranya mudah. Ya. Apalagi seorang ikhlas. Orang ikhlas itu orang paling bahagia. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara usul kebahagiaan, pokok-pokok kebahagiaan yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Seorang yang senantiasa kegiatannya karena Allah, maka dia akan bahagia. Kenapa dia baik? Karena semua perbuatan dia karena Allah. Dan ini berlaku dalam urusan-urusan duniawi. Kita sekolah kenapa sih? Tanyakan pada diri saya. Kita kuliah kenapa sih? Ya. Kenapa saya jenguk tetangga? Kenapa saya jenguk orang sakit? Kenapa saya silaturahmi? Ingat, kalau kita karena Allah, kita akan bahagia. Kita karena Allah, kita akan bahagia. Ini kiat-kiat yang pertama yang berkaitan hubungan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sedikit saja, tapi yang penting kita terapkan. Sekarang yang kita ingin bahas adalah di antara sumber kebahagiaan adalah bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Ya, ini juga perkara poin yang sangat penting. Jangan kita salah berinteraksi. Ya, meskipun ini semua kembali kepada syariat. Siapa yang berinteraksi dengan syariat yang benar, dia akan bahagia. Tapi kita perlu poin-poin praktis. Ya, bagaimana hubungan kita dengan sama manusia. Dengan hubungan yang benar kita akan bahagia, dengan cara hubungan yang salah kita akan sengsara. Kita akan sengsara, ya. Setelah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mulai perhatikan bagaimana interaksi kita dengan sama manusia. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa dan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya kurangi, ya, sebisa mungkin tidak ngurusin urusan orang lain. Ya, sebisa mungkin tidak ngurusin urusan orang lain. Tidaklah kita berinteraksi dengan orang lain kecuali ada maslahatnya. Contoh, karena kita ingin jenguk dia sakit, karena ingin kita bantu dia. Ya. Adapun berita-berita tentang apa yang bergulir di alam semesta ini, ya, jangan terlalu kita habiskan banyak waktu untuk melihat, mendengar, dan berkomentar. Tidak usah. Ya, secukupnya saja. Ada kejadian kita tahu secara sederhana sudah cukup. Kecuali kita punya kompeten ke situ, ada hal yang kebaikan kita perhatikan situ, oke, lakukan. Tapi kalau enggak, tidak usah. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau bukan urusan kita, enggak usah kita nimbrung. Saya baca ada orang sebarkan, kirim ke saya pernyataan seseorang dia tulis di Twitternya, ya. Jadi ada seorang, dia banyak minum kopi. Dia banyak minum kopi. Kemudian akhirnya ada seorang lihat dia, kemudian datang kepada dia. Ini di Arab maksudnya. Qahwah Arab itu yang kuning, dia minum banyak, minum. Terus ada yang tanya sama dia, kamu, saya lihat, dia ingin tahu, saya lihat kamu banyak minum kopi. Kenapa? Apa rahasianya? Memang ada apa di balik banyak minum kopi ini? Terus kata dia, kamu tahu kakek saya 100 tahun lebih masih hidup. Oh, begitu ya. Karena dia punya satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Minum kopi? Bukan. Kebiasaannya nggak ikut campur dengan urusan orang lain. Saya minum kopi banyak, bukan urusanmu. Artinya, Masya Allah. Jadi orang kalau tidak ngurusin banyak urusan orang, dia akan punya waktu yang bisa dia manfaatkan. Saya bukan larang, lagi mahasiswa mesti ingin tahu perkembangan dunia, Twitter dan macam-macam. Tapi
Kalau sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya, itu akan mudarat. Semua yang berlebihan itu mudarat. Apalagi dia mengatakan husnul Islam bil ma'ruf tarku ma la ya'ni, yang bukan di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Kita ini banyak perkara, urusan tuh banyak. Apa itu urusan kita? Bukan. Baca ini. Kalau mau diikuti berita banyak sekali. Waktu kurang 24 jam. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, berita ini, berita anu. Anak muda ini biasanya waktunya banyak, akhirnya ya lihat macam-macam, komentar macam-macam, menilai macam-macam, ya. Ya saya bilang bukan dilarang, artinya mungkin kita perlu tahu ya, wawasan ya. Tapi kalau terlalu banyak jadi sampah informasi yang tidak akan membina kita untuk berpikir sesuatu. Kita alhamdulillah banyak informasi yang baik yang membantu membina cara berpikir kita, membantu membina pola berpikir, cara pandang, keilmiahan kita. Ada banyak informasi di dunia internet, banyak sekali. Ya, makanya kita kurangi hal-hal yang bukan urusan kita. Ngapain saya tahu urusan ini? Saya nggak perlu tahu. Ada artis misalnya cerai sama suaminya, sudah bukan urusan Anda. Kecuali kalau Anda mau kawin ya, Bapak, itu urusan Anda, silakan dikejar. Atau kapan masa iddahnya selesai, maharnya berapa, pantas nggak saya sama dia. Kalau yang mau nikahi silakan, tapi kalau enggak, ngapain ngurusin? Inilah, anulah, inilah. Kalau pas lewat depan kita udah lewatin aja, nggak usah dilanjutin, nggak usah diklik. Kita ngelik ini butuh waktu 5 menit, 10 menit untuk baca. Dan kalau sudah kita klik, sayang waktu kita. Ya, seandainya kita gunakan yang lain untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Maka seorang ingin bahagia, dia hargai waktu. Seorang ingin bahagia, dia hargai waktu. Ada waktu kita untuk ibadah, ada waktu kita untuk ngerjain tugas kuliah, ada waktu kita ngobrol sama orang tua, ada waktu kita bercengkrama dengan kawan-kawan, malam ini ngumpul kayak di kafe, kayak boleh, nggak ada masalah. Tapi semua tidak boleh berlebihan. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Teman ngumpul sama kawan-kawan sampai larut malam nggak bagus. Secukupnya, terus izin. Sok soleh, sok alim, biarin aja yang bilang sok-sok, nggak ada masalah. Mau bahagia, kita punya cara pola hidup ya. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Tapi ini hal berikutnya, agar kita bisa bahagia ya. Agar kita bisa bahagia, kalau sudah punya keluarga, mungkin antara masing-masing sudah menikah, fokus untuk punya hubungan baik dengan pasangan ya. Artinya kita menjadikan rumah kita tempat kerinduan kita. Kita ingin pulang ke rumah. Jadi jadikan rumah kita tempat yang kita betah di rumah tersebut. Kalau kita sudah betah di rumah, kita bahagia. Kalau kita sudah betah di rumah, kita bahagia. Sebagian orang tidak bahagia di rumahnya, maka dia keluar cari kegiatan. Sampai bilang sama saya, Ustaz, saya ini, aduh, ya makanya saya malas pulang ke rumah, Ustaz. Kenapa? Karena dia ada masalah dengan istrinya. Ya, saya punya kursi di sini, istri saya kursinya di sana. Ya Allah, gimana ya? Rumah tangga kayak begitu. Sengsara orang seperti begini. Ya. Masih jomblo harus tahu ya, bahwasanya kalau udah nikah fokus, bikin kebahagiaan di rumah. Ya, Allah mengatakan wa ja'ala lahu zaujahu liyaskuna ilaiha. Kata Allah liyaskuna ilaiha. Huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian Allah menjadikan bagi jiwa tersebut zaujaha liyaskuna ilaiha ya. Jadikan istri pasangannya agar menjadi tentram dengan istrinya tersebut. Ya, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, litaskunu ilaiha. Ya. Allah menciptakan kalian ya istri-istri agar kalian tentram dengan istri-istri tersebut. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan utama seorang laki adalah tentram dengan istrinya. Tentram dengan istrinya. Maka ciptakan kebahagiaan di rumah. Jangan sampai kita cari kebahagiaan di luar, ya, akhirnya kita tidak bahagia di rumah. Seorang laki yang masih cari kebahagiaan di luar, pada hakikatnya adalah laki yang sengsara. Kalau dia sudah menemukan kebahagiaan di rumah, berarti dia laki yang paling bahagia. Laki yang paling bahagia. Rindu ketemu istrinya, pingin ngobrol sama istrinya, pingin bercengkrama sama istrinya, bahagia kulihat wajah istrinya, ya. Ciptakan ya, suami istri harus demikian. Ini diantara sarana yang buat kita bahagia, karena waktu kita banyak di rumah. Kalau kita tidak ciptakan kebahagiaan di rumah, maka kita adalah orang yang sengsara.
Kemudian di antara hal yang membantu kita menjadikan kita bahagia adalah membantu orang lain, karena kaidah mengatakan al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan bikin kebahagiaan kepada dia. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membantu orang lain. Wahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Ya. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang paling semangat untuk memberi manfaat kepada orang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dia orang yang paling bahagia. Dia adalah orang yang paling bahagia. Dan ini perlu belajar berkorban. Berkorban karena Allah. Anda ketika membantu orang lain, ada yang Anda korbankan. Paling tidak korban waktu. Ada korban waktu, mikir dia, telepon dia, ngurusin dia. Ada korban uang. Anda harus riwa-riwi ke sana, atau ada uang yang dikeluarkan. Ini tapi semuanya karena Allah. Ini sumber kebahagiaan. Anda ingin bahagia, praktekkan itu. Praktekkan. Mikir kebahagiaan orang, tapi karena Allah, bukan karena riya, bukan karena disanjung, bukan ingin dipuji, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala.